Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin presentasikan tugas yang telah kami kerjakan, yaitu coffee packaging atau pengemasan kopi dalam botol, yaitu dari mata kuliah program Logic Controller. Sebelumnya, dosen pengampu kami di mata kuliah program Logic Control yaitu Bapak Dinda Dewantama, dan perkenalkan anggota dari kelompok kami yaitu saya sendiri Ahmad Farid Natar, dan saya Alif Gimnas Nur Lukman, dan saya Marvin Afif Danifa. Sini kami akan menjelaskan tentang cara kerjanya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya bacakan mulai tahap 1 sampai tahap selanjutnya. Tahap 1, jika sistem dinyalakan, lampu indikator standby menyala. Bila sensor wadah termoplastik mendeteksi penuh, maka indikator lampu sistem siap digunakan menyala dan tombol start baru bisa ditekan. Berikutnya tahap 2. Saat tombol start ditekan, lampu indikator sistem berjalan aktif dan lampu standby mati. Lalu dehead dan kompresor hidup. Hingga sensor mendeteksi 80 derajat, konveyor 0 pembawa termoplastik berjalan dan konveyor 1 berjalan memulai dehead atau pemanas. Dan selanjutnya tahap 3. Setelah sensor menghitung 10 botol konveyor 1 dan 0 berhenti dan konveyor 2 pembawa termoplastik berjalan. Dan konveyor 2 masuk ke percetakan dan sensor berhenti atau limit switch. Konveyor 2 berhenti dan membuat piston percetakan aktif 0,5 detik, piston pemberi udara aktif 0,5 detik, valve kompresor akan aktif selama 0,5 detik, kemudian piston udara kembali dan piston cetak kembali dan konveyor 3 hidup dan kembali menyalakan konveyor 1 dan konveyor 0. Berikutnya tahap 4. Masuk ke tahap pengisian kopi. Bila sensor pengisian kopi aktif, konveyor 3 berhenti dan piston pengisian aktif. Kemudian 0,5 detik, valve kopi aktif selama 0,5 detik dan piston pengisian kembali mati. Konveyor 3 akan aktif sambil menyentuh sensor sortir. Konveyor 4 aktif dan konveyor 3 mati. Selanjutnya tahap 5. Konveyor 4 membawa ke pemberian tutup botol. Saat konveyor sortir botol konveyor 4 berhenti, pengepresan tutup botol dimulai. Piston press aktif selama 0,5 detik dan konveyor 4 kembali aktif menuju ke penambungan, dan jumlah yang sudah di penambungan akan ditampilkan di HMI. Dan konveyor 4 akan mati bila telah menghitung 10 botol ke penampungan. Sistem akan berjalan terus sampai tombol stop ditekan. Berikutnya tahap 6. Bila tombol stop ditekan, maka indikator sistem akan siap mati. Indikator sistem berjalan mati dan konveyor 0 akan berhenti jika mendeteksi 10 botol. Dan indikator lampu stop menyala dan lampu sistem menyala berkedip. Sisa botol akan berjalan ke tahap akhir, yaitu penampungan. Dan botol start tidak akan bisa menyala sistem sampai lampu indikator standby menyala. Berikutnya tahap terakhir, yaitu tahap 7. Bila emergency ditekan, maka semua sistem mati dan lampu emergency dan buzzer aktif. Dan jika tombol emergency dilepas, semua akan reset. Di sini ada tabel input, yaitu ada tombol start dari alamat 00 dan sensor suhu dari alamat 01, sensor menghitung masuk pencetakan alamat 02, sensor berhenti masuk ke pengisian alamat 03, dan sensor masuk ke pemberian tutup botol 04, sensor perpindahan konveyor atau sensor sortir itu alamat 05, dan sensor menghitung ke penampungan alamat 06, dan tombol stop di sini ada alamat 07 dan emergency alamat 08, dan sensor penuh wadah atau sortir 09, terus sensor berhenti pencetakan 010. Dan di sini juga ada tabel output, yaitu lampu indikator standby di alamat 100 dan lampu indikator
indikator sistem ready di alamat 101 dan lampu indikator sistem berjalan di alamat 102. Deheat atau pemanas dan kompresor dijadikan satu di alamat 103 dan conveyor 0 di 104, conveyor 1 di 105 dan conveyor 2 di 106, piston pencetakan di 107, piston pengisian udara di 101.00, valve kompresor di 101 dan conveyor 3 di alamat 10102 dan piston pemberi kopi di 103 dan valve kopi di 10104 dan conveyor 4 di 10105 dan piston pemberian pengepresan tutup botol di 10106. Lampu emergency dan buzzer dijadikan satu di alamat 10107 dan lampu indikator stop di 10108. Lanjut, di sini saya akan menampilkan dari pemrogramannya, yaitu mulai dari sini yaitu start sampai sini. Ada pula di sini yaitu pengetesan atau kita akan mengetes langsung cara kerjanya. Di sini kita bisa lihat lampu indikator standby-nya hidup dan lampu yang lain itu mati. Di sini tombol start tidak bisa tekan karena di sini sensor penampung belum mendeteksi bahwa penampung sudah full. Jika sudah full, di sini indikator sistem siap akan menyala dan tombol start bisa ditekan. Saat tombol start ditekan, indikator sistem berjalan akan menyala dan sistem lampu indikator sistem siap dan indikator standby akan mati. Ini kita bisa lihat yaitu pemanas atau deheat dan juga kompresor atau pencetakan akan menyala. Dan di sini ada sensor penghitung. Sebelumnya di sini ketika pemanas sudah mencapai 80 derajat, maka conveyor 0 dan conveyor 1 akan menyala. Dan di sini ada sensor penghitung, dimana jika sensor penghitung sudah menghitung sampai ke batas yaitu 10 unit dari termoplastik, maka conveyor 2 akan menyala dan menuju ke pencetakan dan conveyor 0 akan mati sementara. Ini ketika kompresor mencetak botol, maka setelah 10 botol tercetak, di sini conveyor 2 akan mati dan conveyor 0 akan kembali hidup dan kembali menyortir botol termoplastik. Dan di sini masuk ke tahap selanjutnya yaitu pengisian kopi ke dalam botol. Jika botol sudah terisi kopi, di sini ada sensor sortir yang akan menyortir ke tahap selanjutnya, akan menyalakan conveyor 4. Dan di sini ada tahap selanjutnya yaitu pengepresan tutup botol. Ketika pengepresan tutup botol sudah selesai, maka di sini akan langsung disortir ke penampungan. Di sini yaitu penampungan botol yang sudah terisi kopi atau kopi yang sudah siap akan menampung sebanyak 10 botol. Bisa dilihat di sini sudah 10 botol dan conveyor 4, conveyor 3 dan conveyor 2 itu mati dan akan melanjutkan sisa termoplastik yang tersisa di penampungan termoplastik. Di sini kita bisa lihat indikator sistem berjalan masih aktif dan jika kita tekan tombol stop, maka lampu indikator sistem stop akan menyala dan lampu indikator sistem berjalan akan berkedip seperti itu. Di sini akan melanjutkan sisa termoplastik
yaitu 10 unit. Dan ketika sudah 10 unit, maka otomatis konveyor 0 akan mati kembali dan lanjut ke pemanasan serta pencetakan. Setelah pencetakan selesai, 10 botol dicetak, maka konveyor 0, konveyor 1 dan konveyor 2 otomatis mati. Di sini lanjut ke pengisian kopi. Setelah pengisian kopi, lanjut ke pengepresan tutup botol. Dan di sini kita bisa lihat konveyor 3 juga mati. Setelah pengepresan botol akan langsung disortir ke penampungan lagi sebanyak 10 botol yang tersisa itu tadi. Dan setelah 20 botol tersortir di penampungan, maka deheat atau pemanas serta kompresor pengepres akan mati dan semua sistem akan mati dan akan reset atau kembali ke lampu standby, akan hidup kembali dan tombol start tidak bisa ditekan. Dan untuk emergency sendiri itu dipisah karena agar tidak terjadi kesalahan penggunaan. Bisa sendiri error. Ya, terjadi agar tidak terjadi human error. Saat pengoperasian dimulai, bila konveyor berjalan dan tiba-tiba ada error, maka akan emergency ditekan, maka akan mereset semua dan sistem semua mati dan indikator emergency menyala dan indikator lampu semuanya mati dan sistem mati. Bisa terlihat di sini semua mati. Dan saat emergency dilepas, maka semua kembali reset ke awal, yaitu standby, hidup kembali. Sekian dari kelompok kami, kelompok 12. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.